Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-16 dari manhwa Ranked Raccoon ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Untuk yang belum nonton part sebelumnya, gua sudah upload ulang beberapa video. Jadi silahkan lo cek playlist gua yang baru atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part 16. Quest skenario utama sekarang adalah untuk mempertahankan Kastil Lipa dari serangan pemberontak yang dipimpin oleh Ferion sang Black Mage. Cara agar berhasil menyelesaikan quest ini, para player harus bertahan dengan serangan dahsyat sampai bantuan dari Lebron dan para ksatria Kione datang. Jika player yang berpartisipasi sangat banyak, maka mempertahankan kastil akan jadi mudah. Tapi berbeda dengan game lainnya. Di game arena ada yang namanya balancing, di mana sistem game akan mencari solusi untuk membuatnya seimbang. Maka dari itu, tim pemberontak akan mendapatkan buff, yaitu energi yang didapatkan pemberontak akan semakin banyak. Keseimbangan game pun akan terjadi dan di saat itu juga game akan stabil, kembali sesuai jalan cerita. Jadi mau sebanyak apapun player yang ikut serta dalam event, pasukan pemberontak akan tetap mendapatkan buff sampai seimbang. Pertarungan Alibos dengan Ferion Black Mage berlanjut. Alibos menyuruh Aldred untuk mundur dan tidak ikut campur dalam pertarungannya. Dan Aldred pun mundur, tapi Ferion tidak membiarkannya. Sang Black Mage mencoba menyerang Aldred, tapi Alibos menahan serangannya dan balik menyerang ke arah Black Mage dengan serangan energi Keysword miliknya dan serangan listrik dari Tangi. Tetapi serangan itu tidak berefek apa-apa pada Ferion. Dia seperti memiliki barir yang sangat kuat karena level event ini semakin meningkat dan kekuatan Ferion pun sudah sangat besar, mustahil untuk dikalahkan oleh para player. Ferion semakin mengamuk karena semua chimera buatannya satu demi satu kalah. Akhirnya dia mengeluarkan jurus pemanggilan para skeleton dan tiba-tiba saja para skeleton itu muncul di bawah kaki Alibos dan mencoba menarik dan memegangnya. Ini seperti skill stun yang membuat Alibos tidak bisa bergerak. Ferion pun menyerang Alibos dengan kekuatan blastingnya yang dahsyat. Karena Alibos terkena stun, dia pun tidak bisa menghindari serangan itu. Tetapi betapa kagetnya Ferion melihat ada seseorang yang menerima serangannya dan Alibos berhasil selamat dari serangan itu. Alibos pun kaget. Ada player tank yang tiba-tiba membantunya dan player itu memanggil semua player yang ada dan memberitahu jika Alibos ada di sini sedang melawan bos monster. Tiba-tiba saja seluruh player datang dan ingin melihat sosok asli dari Alibos yang biasa mereka tonton di streamingnya. Para player itu pun ada yang kesenangan karena telah diperbolehkan grinding dengannya dan akan memberikan donasi yang banyak kepada Alibos karena sudah ikut di event ini. Semua player yang ada berkumpul dan berusaha melindungi Alibos dari serangan bos monster Ferion. Dengan kejadian ini, Alibos semakin bersemangat. Dia mencoba untuk memimpin para player yang datang untuk mengalahkan bos monster Ferion. Dia pun sangat kesal karena permainan menjadi raid boss monster dengan skala besar. Alibos mulai memerintahkan para tank untuk mengerahkan shieldnya ke arah jam 12. Ternyata tindakan Alibos sangat tepat. Serangan Ferion diterima langsung oleh para tanker. Kemudian Alibos langsung memerintahkan untuk para attacker menyerang dan memberikan damage sebesar-besarnya kepada Ferion. Pergerakan dan penyerangan para player random ini semakin tertata dan hampir tidak memiliki celah untuk menyerang balik karena semua sudah diatur oleh Alibos. Dari mulai cooldown skill sampai HP mereka, player bergantian diatur olehnya yang mana membuat kesal Ferion di Black Mage. Ini karena semua serangannya jadi tidak berguna. Kemudian Ferion yang kesal akhirnya mengaktifkan skill pemanggilan area yang sangat besar. Black
Mage ini kemudian mengeluarkan Chimera elitnya yang 3 kali lebih besar dan kuat dibandingkan Chimera yang sudah muncul tadi. Alibos pun kaget dengan serangan tidak terduga ini. Formasi Alibos pun hancur karena summon Chimera Perion yang banyak. Banyak player yang mati dari serangan ini. Alibos pun pasrah dengan keadaannya. Sekarang dia akan dihajar oleh banyak Chimera elit. Tetapi tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang yang melakukan serangan dahsyat ke arah Perion dan para Chimeranya, yang mengakibatkan Perion langsung tertebas dan ternyata serangan itu berasal dari Duke Lebron. Akhirnya para kesatria Kion muncul di medan pertempuran dengan dipimpin oleh kesatria Lebron itu sendiri. Untuk para Manhunters yang tidak tahu siapa itu Lebron, gua udah pernah buat video mengenai Lebron. Silahkan lo yang belum tahu tonton video sebelumnya. Para kesatria Kion datang dengan mudah membantai para skeleton dan Chimera Elite milik Perion si Black Mage. Akhirnya Perion tumbang hanya sekali tebasan dari kesatria dan para kesatria Lebron. Ketika Perion tergeletak di atas tanah, muncul Alibos dengan iseng menusuk tubuh Perion yang sudah tidak berdaya. Ternyata Alibos berpikir mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu dari Perion jika dia yang terakhir menyerangnya. Kemudian semua Chimera dan pasukan dari Black Mage hancur lebur, dibantai oleh pasukan Lebron, dan quest mempertahankan Kastil Lipa pun selesai. Panel berganti kepada Kang sedang bersantai di atas Kastil Lipa dan sambil berbicara kepada Aldred. Sebagai hadiah telah membantunya dari awal pencarian pemberontak, Kang pun diberikan sebuah senjata half sword yang entah apa itu. Yang pasti senjata ini sama sekali tidak diketahui asal-usulnya. Kang pun lumayan senang dengan hadiah ini, meski Kang agak malas mendapatkannya. Kemudian seseorang muncul mendekati Kang. Orang itu adalah kesatria Lebron, dan Kang pun mengobrol dengan Lebron dan menanyakan kenapa dia mencarinya. Dan dengan tegas Lebron menanyakan kepada Kang apakah dia mau menjadi muridnya. Kang pun kaget dengan tawarannya yang diberikan. Kang mulai berpikir sebelumnya menerima karena kemungkinan ini adalah perubahan job. Meski Kang belum tahu apa yang akan terjadi, tapi yang Kang yakini adalah kekuatan Lebron yang sangat besar. Jadi jika dia menjadi muridnya, pasti sesuatu yang seru akan terjadi. Kang pun menerima tawaran tersebut dan muncul pop-up window di mana kelas Kang berubah menjadi Knight of Kione dan semua stat bertambah 50. Kemudian Kang juga mendapatkan titel Lebron Discipline yang membuat attack dan defense Kang naik 10%. Bukan hanya itu, Kang juga mendapatkan beberapa skill baru. Yang pertama yaitu Increase Magic Power, membuat teknik rahasia dari para Ksatria Kion yang membuat penggunanya dapat meningkatkan magic power dalam dirinya. Skill ini bersifat passive skill. Kemudian yang kedua, Condense Magic Power, kemampuan untuk mendapatkan magic power di mana kedua skill itu pasif. Itu menambah 20% magic power dari Kang. Seakan tidak puas dengan itu, Kang menanyakan hadiah skill yang bisa meledak. Tetapi Lebron justru memperlihatkan teknik dari skill pasif tadi, di mana Lebron membuat kedua jarinya menjadi sebuah senjata yang mematikan. Lebron melapisi jarinya dengan magic power dan menebaskannya ke arah benteng. Dan benteng itu pun terbelah. Kang yang melihat itu pun takjub, tidak menyangka kalau skill yang memiliki efek destruktif yang sangat besar, yang kuat. Lebron pun berjanji akan mengajari Kang teknik tersebut. Dengan ini Kang sudah bersiap untuk berlatih dengan Lebron. Panel berganti ke Kaisar Yusma, di mana dia sudah mendengar cerita pertempuran dahsyat melawan pasukan pemberontak dari Aldred. Kaisar pun berterima kasih kepada Kang yang telah berhasil mempertahankan Kastil Lipa. Kang pun mendapatkan hadiah spesial dari Kaisar, yaitu sebuah cincin bernama Ring of Nostalgia yang memiliki efek penerimaan XP meningkat 10% dan pertumbuhan penguasaan skill bertambah 10%.
Kang pun sangat senang dengan hadiah dari Kaisar dan tidak menyangka jika item semacam itu bisa ada, karena biasanya orang ingin menambahkan buff XP harus pakai XP potion, dan Kang pun menangis bahagia dengan hadiah itu karena dengan Ring of Nostalgia Kang bisa lebih cepat naik levelnya. Panel berganti di mana Kang sedang berada di rumah LeBron. Mereka berdua berlatih, di mana LeBron mengajarkan Kang mengenai energi atau magic yang disalurkan lewat pedang, dan Kang pun berhasil melapisi pedangnya dengan magic. Pedang Kang pun bercahaya. Kemudian LeBron menjelaskan cara penggunaannya dengan cara memperlihatkan serangan energi yang dilancarkan. LeBron serangannya terlihat sangat kuat dan terarah. Sekali tebas, LeBron bisa memilih target mana yang ingin ditebasnya. Kang pun terheran-heran bagaimana mungkin serangan energi bisa terpusat seperti itu. Sedangkan Kang selalu berbentuk bulan sabit dan damage-nya berbentuk area. Setelah melihat peragaan dari LeBron, Kang mencoba untuk melakukan serangan yang sama. Tapi berkali-kali Kang gagal dalam melakukan serangan yang mirip dengan LeBron. Saat itu Kang protes karena LeBron tidak mengajari apa-apa, hanya peragaan serangan saja. LeBron pun tertawa dan bilang Kang sudah memiliki bakat untuk melakukannya. Hanya saja Kang tidak terbiasa untuk melakukan pemusatan energi magic miliknya. Dan Kang pun disuruh untuk membuat gambaran arah magicnya. Setelah itu Kang mulai berkonsentrasi dan memikirkan sebuah gambaran lajur di dalam pikirannya dan mencoba mengalirkan sihir sesuai alurnya. Kang pun membayangkan gambaran boneka latihan yang tertebas oleh serangannya. Terus dibayangkan sampai sangat jelas dan jelas lagi. Akhirnya serangan magic dari tebasan Kang pun aktif dan tiba-tiba langsung melesat ke arah boneka. Untuk kalian yang tidak paham, game arena ini menggunakan kapsul. Jadi seluruh mekanik yang di dalam akan disesuaikan dengan pemikiran dari si player itu sendiri. Kang pun senang dengan keberhasilan dan sekarang mulai membiasakan diri untuk menyerang dengan magic yang dilapisi di pedangnya. Panel berganti kepada seorang pro player dari Cina yang dulu pernah ditolak oleh banyak sponsor. Dia melampiaskan amarahnya kepada monster yang ada di arena. Dia semakin marah karena Liu Sei yang menawarkan tawaran untuk membasmi Ali Boss kini mengingkari janjinya. Karena pamor Ali Boss yang semakin besar karena quest skenario utama, dan Liu Sei pun tidak ingin pamornya tercoreng di mata publik. Ketika si pro player sedang melampiaskan amarahnya karena dikhianati, salah satu anak buahnya menyarankan untuk menyewa seorang joki saja untuk mempermalukan Ali Boss. Biasanya seorang joki sangatlah kuat. Anak buahnya itu mengenal salah satu joki yang menggunakan dual sword dan siap untuk dimintai hal apapun asal ada uang. Dan dia pun menyuruh anak buahnya itu untuk merekrut joki ini, dan bila perlu rekrut yang banyak joki-joki yang lain. Kalau ada semua joki itu direkrut untuk mempermalukan Ali Boss. Oke, sekarang Kang berada di area troll lumpur. Dia dikelilingi oleh banyak sekali troll lumpur. Kang pun merasa sangat ketakutan dengan jumlah troll lumpur yang respawn. Kejadian ini sengaja Kang lakukan karena sekarang dia sedang melakukan grinding, sekaligus mencoba semua buff yang didapatkannya di event kemarin. Kang mulai melapisi pedangnya dengan energi magic. Ini adalah teknik baru dari Kang yang dipelajari dari LeBron kemarin. Kang mulai menebaskan pedangnya ke arah troll lumpur yang ada di sekelilingnya dan membantai mereka semua. Kang pun merasa aneh dengan semua serangan masternya, karena serangan-serangan Kang bisa menyanjang dan memendek sesuai dengan keinginan Kang. Kang pun dipuji oleh Tangi hebat. Kang pun mulai jumawa dengan kemampuannya sekarang. Kang membuka pop-up window dan mengecek sesuatu. Ternyata sekarang Kang sudah mencapai level 84. Dan Kang pun merasa kalau kecepatan berburunya semakin cepat karena mengganti kelasnya. Kang pun sangat
senang dengan ilmu yang dipelajari dari LeBron, karena hanya sedikit orang yang tahu teknik dari LeBron ini. Dan Kang pun ingin membuat konten tentang ini, tapi dia akan merahasiakannya terlebih dahulu. Sekarang Kang kebingungan untuk mencari konten yang bagus, karena konten skenario utama telah diselesai dan harus menunggu untuk quest skenario utama berikutnya. Dan Kang pun mulai memiliki ide untuk konten selanjutnya. Panel berganti ke gedung tempat Nike Entertainment berada. Kel, sang manajer dari Kang atau Ali Boss, sedang berbincang dengan bos besar Nike Entertainment. Ia sedang membahas tentang proposal event yang baru kepada bosnya dengan memakai topeng aneh. Bosnya pun merasa aneh dengan tingkah Kel. Bosnya pun bertanya kepada Kel mengenai proposal Kel yang dibuat dengan judul King of Mass Combat, dan bosnya mencurigai Kel memakai topeng karena ini. Kel pun menjelaskan bahwa proposal itu mengenai rencana program siaran yang akan dibuat Kel, yang rencananya akan dilaksanakan selama setahun. Kel pun tampak sedih karena gelagat bos besarnya merasa programnya akan gagal. Tapi ternyata bos besar berpikiran bahwa program yang dibuat Kel ini akan memberikan keuntungan selama 2 tahun. Dan Kel pun sangat senang mendengar pernyataan bosnya itu. Dan kemudian bosnya itu menanyakan kepada Kel kenapa dia merasa sangat bersemangat akhir-akhir ini. Kel pun menjelaskan kalau ide membuat program itu bukanlah asli darinya, tapi dari Ali Boss, yang mana Ali Boss berencana untuk menayangkan program itu di channelnya. Bos besar pun cukup kaget dan menanyakan lagi apakah Ali Boss alias si Kang itu, dan Kel pun mengiyakan. Kemudian Kel menjelaskan mengenai King of Masked Combat ini, di mana para player terkenal akan memakai topeng dan akan bertarung PVP di Colosseum. Dan bos besar pun merasa kagum dengan ide cemerlang dari Ali Boss ini dan tidak pernah gagal, membuat semua orang terkejut. Kel pun menyarankan untuk menayangkannya di TV, di mana masih ada slot kosong untuk menayangkan program barunya mereka, di mana Nike Entertainment akan menyiarkannya secara terpisah dari live streamingnya, dan pastinya sudah lewat tahapan editing, jadi kualitas siaran akan meningkat. Kel pun menyarankan untuk direktur umumnya adalah Alice Movie. Bagi Manwaners yang belum tahu siapa itu Alice, gue udah pernah menjelaskannya di part sebelumnya. Jadi lo yang belum tonton silahkan tonton terlebih dahulu. Jadi lo pada tahu karakter-karakter yang gue jelasin tadi. Panel berganti ke pertarungan Ali Boss di Colosseum. Tanpa sepengetahuan Ali Boss, persiapan debutnya di TV sedang berlangsung. Ali Boss pun sedang melakukan streaming untuk kontennya, yaitu membantai orang-orang yang ada di Colosseum. Sekarang Kang sudah sangat terkenal di Colosseum karena 100 pertarungannya tanpa kalah. Ketika Kang bertarung dengan salah satu player yang memakai topeng, Kang menyadari kalau akhir-akhir ini banyak player yang sengaja memakai topeng seperti dirinya. Kang pun menanyakan hal itu kepada viewersnya. Ternyata orang-orang bertopeng itu biasanya adalah seorang joki dalam game, di mana mereka dibayar untuk login di akun orang lain dan menaikkan level akun tersebut, di mana ini mengakibatkan masalah balancing dalam game terganggu. Kang pun ingat perkataan Yongchan, di mana akhir-akhir ini banyak penjoki di Colosseum, dan menasihati Kang agar berhati-hati. Kang pun kesal, ternyata mereka bukanlah penggemarnya. Kang pun melanjutkan pertarungannya di Colosseum, dan muncullah player bertopeng lainnya yang memakai topeng berwarna pink dan memiliki jawer ayam di kepalanya. Mereka berdua saling menatap. Player yang muncul tadi berpikir kalau Kang adalah seorang penjoki juga, dan dia merasa cemas jika akan gagal dan akan bertarung dengannya, karena kalau kalah dia akan kesulitan ke rank silver untuk keesokan harinya. Tiba-tiba saja Kang menerjang dan langsung menyerang player bertopeng pink dengan sangat puas, dan player itu menahan serangan Kang. Dan Kang pun dengan nada kesal bertanya jika si player itu adalah penjoki. Player itu pun membalas dengan pernyataan kalau Kang juga seorang penjoki Colosseum karena menang berturut-turut. Kang pun tidak menerima itu dan langsung memberikan serangan bertubi-tubi ke arah si player bertopeng pink ini. Dan player ini sangat heran, mana ada joki yang sangat kuat seperti Ali Boss, dan dia pun ingat dan bertanya sekali lagi, apa kau adalah Ali Boss? Dan ternyata penjoki topeng pink ini adalah salah satu penggemarnya Ali Boss.
Mendengar hal itu, Kang semakin murka. Si penjoki malah ingin berfoto dengan Ali Boss. Tiba-tiba Ali Boss mensummon Tangi, dan Tangi pun bertanya kenapa dia disummon hanya untuk melawan player seperti dia. Dengan sangat emosi, Kang meminta Tangi untuk memberikan bab kepada Ali Boss. Tak isi kolom chat Ali Boss sekarang ramai karena terlihat sekali kalau Ali Boss akan membantai si penjoki ini dengan sadis. Karena Kang tidak menerima kalau ada penjoki yang jadi penggemarnya. Bab Spirit Bear aktif, strength Ali Boss bertambah, kemudian bab Forest Blessing King juga aktif. Stamina Kang langsung pulih dalam sekejap. Bab Giant Strength aktif, stat lagi-lagi bertambah dan Kang mengaktifkan lagi Giant Strength miliknya. Kemudian aura magic Kang meluap-luap keluar sangat besar sekali. Sambil mendekati si penjoki, dan Ali Boss berpikir jika ada penggemarnya yang menyimpang menjadi penjoki, maka Kang akan memberikannya pelajaran yang setimpal. Penjoki itu kaget dengan ucapan Kang dan merasa sangat takut dengan apa yang akan terjadi. Mereka pun sekarang berhadapan. Kang mengaktifkan skill aktifnya, yaitu skill dash dan skill strike berbarengan, dan Ali Boss pun memberikan fan service berupa bogem mentah dengan menggunakan seluruh skill yang dia miliki. Bogem itu tepat mengenai wajah si penjoki dan membuatnya terpental sangat jauh, dan si player itu langsung mokat. Live chat pun sangat terkesan dan mendukung semua perbuatan Ali Boss yang akan membasmi para penjoki. Kang pun berteriak kepada penjoki itu untuk bertobat, dan akhirnya Ali Boss memberikan pelajaran yang setimpal kepada si penjoki itu. Panel berganti ke tempat di mana Kang dan si penjoki sedang melakukan podcast. Kang pun menyuruh si penjoki untuk memperkenalkan dirinya kepada para penonton stream Ali Boss. Penjoki itu memperkenalkan diri dan namanya adalah Heather. Ternyata dia adalah player yang cukup terkenal karena penonton Ali Boss banyak yang kenal atau banyak yang mengenalnya. Tapi Heather bilang kalau dirinya hanya penjoki biasa dari sekian banyak penjoki di Colosseum. Heather pun menceritakan ada sekitar 30 penjoki di komunitas. Dan Kang pun cukup terkejut karena penjoki itu cukup sedikit. Heather juga menceritakan jika seorang player sudah masuk rank gold, maka dia bisa melakukan apapun, dari mulai menjadi streamer bahkan jadi pro player sekalipun. Dan Ali Boss pun menanyakan yang penonton ingin tahu, berapa penghasilan dari seorang penjoki. Dan Heather pun menjawab, jika jadi penjoki harus memiliki equipment yang cukup untuk menjadi penjoki modal sebesar 50 gold. Dia pun berkata jika penghasilannya sebulan bisa sampai $50.000 per bulan, dan itu sangat besar. Heather pun memiliki standar sendiri. Jika ingin menjoki, minimal cara yang dijokikan haruslah memiliki secondary class, karena cukup sulit naik rank tanpa secondary class. Kang pun mulai berpikir jika itu cukup menjanjikan. Tiba-tiba saja Heather bilang ke Ali Boss, bisakah dia berbicara ke Ali Boss dan mematikan mic streamnya sebentar, karena ada hal yang rahasia harus ditanyakan kepada Ali Boss. Dengan terheran-heran, Ali Boss pun mulai mematikan mic-nya dan menyuruh Heather untuk berbicara. Dan Heather pun menanyakan apakah sebelumnya Ali Boss pernah berurusan dengan seorang pro player dari China. Jelas saja Kang menjawab tidak pernah dan merasa aneh kenapa dia bisa memiliki masalah dengan orang yang tidak dia kenal sama sekali. Heather pun menceritakan bahwa mereka memposting sebuah pengumuman sedang mencari penjoki untuk menyerang Ali Boss diam-diam. Ali Boss pun tambah heran kenapa dia bisa jadi target. Heather pun menjelaskan jika penjoki bernama Claire telah ditunjuk untuk menyerang Ali Boss. Dia pun cukup terkenal sebagai penjoki handal yang gila uang. Orang itu memakai dual sword, jadi Heather langsung menyuruh Kang berhati-hati jika melihat orang aneh memakai dual sword, karena Clear adalah penjoki yang cukup mencolok. Panel berganti ke tempat pro player Cina. Bawahannya bilang jika Clear sudah siap dan akan menyerang Ali Boss. Pro player Cina ini memberikan karakter level 140 dan item rare untuk menghadapi Ali Boss. Dia tidak peduli berapa uang yang harus keluar, yang penting Ali Boss kalah. Dia pun dengan muka jahat bersiap menonton Ali Boss dipermalukan oleh Clear.
di tempat atau di stream Alibosnya sendiri. Panel berganti lagi ke tempat Alibos. Di sana kini sedang dihadapkan dengan player yang menantang untuk pertarungan PvP dengan taruhan penghapusan karakter. Yang menantang itu adalah seorang player bertopeng. Alibos pun cukup kaget kenapa ada orang tiba-tiba menantangnya berduel dengan penghapusan karakter juga. Alibos melihat dia mengeluarkan 2 pedang. Alibos pun langsung curiga jika dia adalah si joki bernama Clear. Sebelum mengiyakan pertarungan, Alibos meminta waktu untuk perhitungan berapa besar uang yang dia keluarkan untuk item yang dipakai oleh Clear ini. Ternyata equipmentnya sangatlah mahal, sampai 5.000 gold, yang membuat Alibos bersemangat untuk merampasnya. Mereka berdua pun masuk ke arena Colosseum dan bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba saja si penjoki Clear melakukan sebuah pose, di mana pose itu membuat Alibos tertawa karena terlihat sangat norak. Begitupun di kolom chat Alibos, semuanya menertawakan posenya itu. Penjoki itu pun malu dan jadi sangat kesal. Ketika Kang langsung memprovokasinya untuk menyerang duluan, akhirnya si Clear, si penjoki pun menerjang dan menyerang menggunakan dual sword-nya. Tapi serangannya itu ditahan cukup mudah oleh Alibos. Sembari memperhatikan gerakan berikutnya, kemudian Clear menggunakan putarannya untuk menyerang Alibos secara beruntun, tetapi Alibos bisa mengimbangi dan menahan semuanya. Semua serangan Kang pun cukup memuji kemampuan dari Clear yang bisa memanfaatkan gaya sentrifugalnya untuk serangan beruntun. Ketika pertarungan sedang berlangsung, Alibos menanyakan kepada Clear kenapa dia menargetkannya. Clear pun menjawab kalau dia tidak perlu tahu, tapi dalam sekali gerakan, semua serangan Clear langsung selesai dan pedang Kang sudah berada tepat di leher Clear si penjoki. Clear pun kaget dengan hal itu, dan Alibos pun tidak langsung membunuhnya, karena dia tahu kalau yang menyewa Clear itu adalah pro player dari Cina. Alibos pun mengeluarkan 1 pedangnya lagi, dan sekarang sama-sama menggunakan dual sword. Para penonton stream pun tidak menyangka jika Alibos bisa menggunakan dual sword juga. Clear pun merasa terhina dan langsung memberikan serangan-serangan. Tapi Alibos dengan mudah menangkis semua serangan Clear. Dan Clear pun merasa sangat bingung, padahal level Alibos sekarang levelnya 80-an dan sangat jauh dengan level dari karakter yang dia pakai. Dan Clear pun kebingungan bagaimana bisa dia mengimbanginya. Dan malah semakin lama serangan Kang malah semakin kuat. Clear pun sekarang terpojok dengan semua serangan Kang. Dan dengan gerakan yang halus dan tepat, Alibos berhasil menebaskan pedangnya ke arah leher Clear. Dan dia pun kalah. Kang pun melihat ke arah kamera stream dan berterima kasih pada dia 5.000 goldnya. Panel berganti kepada si pro player dari Cina. Dia sangat murka mengetahui kalau Clear dikalahkan dengan mudah. Dengan wajah marah, dia pun meminta bawahannya untuk membawa dia ke hadapannya. Cerita kembali ke ruang meeting kantor pusat Nike Entertainment. Kel sedang membicarakan program terbaru yang berjudul King of Master Combat. Kel membahas bahwa programnya itu akan ditayangkan setidaknya sebulan sekali atau seminggu sekali, karena dia harus menyesuaikan jadwalnya. Sebab yang ikut berpartisipasi dalam pertarungan adalah nama-nama besar. Salah satu pekerja pun menyarankan jika partisipan yang ikut harus lebih dari 8 orang. Karena jika kurang dari itu akan sangat sedikit dan waktu untuk syuting pun selama 4 atau 5 jam. Dan akan ditayangkan Jumat atau Minggu. Tetapi mendengar hal itu, bos besar merasa itu terlalu hambar untuk ukuran event besar. Si bos pun memberikan beberapa masukan. Yang pertama, jika ada player yang kalah, dia harus membuka topengnya dan di hadapan penonton dan mengungkapkan identitasnya. Dan yang kedua, untuk menghindari masalah dalam matchmaking, format pertandingannya akan dibuat menjadi format liga. Kemudian yang ketiga, pemenang akan menjadi King of Master Combat di episode selanjutnya. Keempat, pemenang dari episode berikutnya akan menantang pemenang sebelumnya untuk memperebutkan King of Master Combat. Jika ada player yang bertahan
terus menang 5 kali berturut-turut dalam 5 episode, maka dia akan dilengsarkan. Kel pun sangat setuju dengan masukan dari bosnya itu. Dan sekarang Nike mulai mencari player yang terkenal untuk mengikuti acara ini. Masih tentang acara ini mulai terdengar oleh guild-guild besar, terutama guild New World, di mana sang Master Guild langsung menanyakan apa itu King of Master Combat kepada wakilnya. Dan Junggu langsung menjawab kalau itu adalah acara yang dimiliki oleh Alibos. Dia ingin menantang semua player kuat di game arena ini. Mendengar hal itu, Master Guild langsung setuju untuk ikut dan menanyakan bagaimana dengan wakilnya. Tentu saja jika ketuanya ikut, maka wakilnya juga akan ikut dalam pertandingan. Dan mereka berdua berencana akan mengambil tahta itu. Panel berganti ke ruang latihan pro player GT Telekom. Mereka sedang menonton video Alibos yang sedang bertarung melawan naga gurun. Untuk kalian yang tidak tahu seperti apa pertarungan Alibos melawan naga gurun, silahkan lo bisa cek part sebelumnya. Kemudian manajer dari Telekom menghampiri mereka dan menawarkan casting untuk mengikuti acara baru Nike Entertainment. Dan sang manajer menjelaskan jika acara itu adalah pertarungan PvP, di mana semua player yang mengikuti memakai topeng dan menyembunyikan identitasnya. Yang akan ikut dalam pertandingan adalah pemain top yang ada di arena game. Bukan hanya itu, yang ikut juga berasal dari guild besar dan pro player. Tiba-tiba saja dari kursi belakang Hanbek, musuh besar Kang yang menjadikan Kang miskin, langsung mengangkat tangannya dan menawarkan diri untuk ikut. Tapi manajer jadi Telekom ini tidak yakin dengan Hanbek karena dia sangat narsis dan terobsesi dengan keterkenalan, dan akhirnya Hanbek lah yang akan berpartisipasi dalam pertandingan ini. Panel berganti ke apartemen Kang hari ini. Rencananya Nike akan menghubungi Kang terkait dengan acara yang akan diadakan. Ketika Kang mengecek emailnya, Kang cukup terkejut dengan adanya email masuk dari Alice editor yang selama ini mengedit video-video Kang. Ternyata isinya adalah permintaan terima kasih dari Alice Kang karena sekarang Alice adalah produser dari acara dari King of Master Combat ini. Dan Alice sangat senang dengan hal ini. Sekarang Alice tidak menerima uang bayaran hasil editing video Kang karena Alice merasa ini sudah cukup besar baginya. Alice pun melakukan edit video dengan gratis sekarang. Bukan hanya email dari Alice saja, Kel juga mengirimkan email jika semuanya berjalan lancar. Acara Kang disetujui oleh semua direksi dari Nike Entertainment dan akan segera dilaksanakan. Hanya saja sedikit ranker yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Dan Nike pun berhasil mengajak 30 player kuat dalam acara ini. Kang pun terkejut dengan partisipan karena cukup banyak yang tertarik, yang membuat Kang terkejut. Kel dan bosnya akan pergi ke Korea untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Kang pun mencoba untuk mengecek nama-nama yang ikut dalam duel ini. Dan siapa sangka Kang membaca satu nama, yaitu Golden Eagle Rock. Dan orang ini adalah nickname dari Hanbek. Kang pun terkejut jika pembalasannya bisa datang secepat ini. Tiba-tiba saja Yongchan masuk ke dalam kamar Kang. Yongchan memberikan informasi kepada Kang bahwa komunitas dari arena ada yang memposting kalau dia melihat Chanchun. Bagi kalian yang tidak tahu siapa Chanchun, gue pernah ceritakan di part sebelumnya. Jadi silahkan lo yang belum nonton part melawan Orc, silahkan tonton dulu baru kalian akan mengerti alur ceritanya. Kang terkejut dengan informasi tersebut karena Chanchun adalah NPC yang baru kabur dari rumahnya. Yongchan pun memberikan bahwa ada orang yang melihat Orc di Frozen Canyon kemarin saat ada guild sedang melewati canyon tersebut dan melihat ada yang aneh di mana ada orc muda yang tidak bersama dengan kawanannya, yang mana itu adalah hal yang langka. Dan salah satu dari anggota guild itu bertanya kepada orc itu
saat sedang berbicara. Dengan orc itu, ternyata orc itu sedang kelaparan dan berpikir jika memberikannya makan akan mendapatkan reward tertentu. Dan berharap mendapatkan quest bagus, jadi mereka memberinya makan yang banyak. Yang lucu dari cerita itu, orc tersebut hanya mengucapkan terima kasih saja dan pergi, dan Guild pun tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya Guild itu menyarankan jika bertemu orc muda ini jangan diberi makan, karena tidak akan mendapat apa-apa selain dia memperkenalkan diri dengan nama Cacun. Kang pun sangat terkejut. Akhirnya dia bisa menemukan Cacun yang hilang. Karena sebelumnya Kang mendapatkan quest dari Rakun, kepala suku orc, untuk memberikan pesannya kepada Cacun. Tidak berlama-lama, Kang langsung bergegas login dan pergi ke Frozen Canyon. Setelah sampai di Frozen Canyon, Kang menatap bentangan lembah es yang sangat besar sambil ditemani oleh Tangi. Tangi pun sangat bersemangat mencari Cacun karena si Cacun ini adalah temannya Tangi. Karena dulu telur Tangi didapatkan di desa orc. Bagi kalian yang tidak tahu, silahkan tonton semua part video gua. Jadi kalian paham alur ceritanya. Kang pun mempunyai ide untuk konten tentang ini, dan konten videonya akan berjudul Mencari Orc yang Melarikan Diri. Dan panel berganti kepada sekumpulan player yang sedang berjalan di Frozen Canyon, dan mereka memiliki tujuan yang sama. Untuk mencari orc yang berada di sini, mereka tertarik karena postingan komunitas. Tetapi mereka tidak tahu kalau orc-orc itu sangatlah penting. Mereka adalah orang kaya di dunia nyata. Bahkan jika mereka tidak bekerja pun, uangnya akan tetap bertambah. Nama mereka adalah Kelp Guild Master dan membernya Art, Maha, Nix, dan Jule. Mereka sangat senang berkeliling di game arena. Jika mereka menemukan sesuatu yang unik, mereka akan langsung mempostingnya secara online dan biasanya menjadi info yang sangat berguna di komunitas. Mereka juga tidak pernah berniat untuk menjadi terkenal, tapi entah kenapa mereka tetap menjadi terkenal. Sekarang guild mereka disebut Pioneer, dan guild mereka memiliki subscriber terbanyak. Mereka pun tidak sengaja melihat orang asing dari kejauhan. Mereka kaget melihat Alibos sedang berjalan-jalan di Frozen Canyon, dan mereka pun penasaran, sedang apa Alibos sendirian ke sini. Cat pun sedang dengan semangat menghampiri Alibos karena dia tahu kalau Alibos adalah player yang topiknya sedang panas-panasnya. Cat pun memperkenalkan diri bahwa mereka dari guild Pioneer, dan Kang cukup heran kenapa mereka ada di sini. Akhirnya Kang menanyakan sedang apa mereka di sini. Tujuan mereka sama dengan Kang, yaitu mencari orc yang tersasar. Kang bilang jika dia punya quest dari orc tersebut. Cat tiba-tiba saja mengajak Kang untuk mencarinya bersama mereka dan meminta Kang bergabung dengan mereka. Kang menanyakan alasan mereka mencari orc itu. Ternyata mereka hanya tertarik karena lucu saja ada orc tersesat di tempat dingin seperti ini. Kang pun salut dengan pemikiran mereka karena mereka sudah kaya dari sananya. Jadi bermain arena bukan karena uang. Dan Kang pun berpikir akan bagus di kemudian hari jika dia berteman dengan guild besar dan kaya seperti mereka. Kang pun memberikan ID dan mereka pun menjadi teman in-game. Mereka pun sangat senang bahwa mereka dimasukkan ke daftar teman Alibos. Dalam pencariannya, mereka malah bertemu monster yang cukup kuat, dan party Pioneer ini langsung bergerak cepat untuk menghandle serangan monster tersebut. Mereka langsung membuat formasi yang solid. Mereka memenuhi semua tugas dari role mereka dengan baik, dan Cat, seorang warrior, dan Art kelas mage yang memiliki level yang cukup tinggi. Melihat pertarungan mereka yang seperti pro player, Kang mulai khawatir dengan duelnya nanti, karena pastinya Hanbek akan berlatih dengan tim profesional. Tiba-tiba saja Alibos berkata akan berburu sendiri dan akan bertemu mereka lagi jika orcnya sudah ketemu. Cat pun kaget dengan kata-kata dari Alibos ini. Tentu saja bermain party sangat menyenangkan, tetapi Kang ingin bermain solo karena itu sangat efisien baginya.
Dan jika Kang ingin membalas Sunback, Kang harus berjuang sendirian. Dan Kang pun cemas dengan hal itu. Tangi pun bertanya kepada Kang, tiba-tiba meninggalkan party tersebut. Kang pun hanya tersenyum. Tiba-tiba saja Kang mendengar suara ledakan dari kejauhan. Dan Kang berpikir kalau itu bukanlah dari sihir, tapi monster yang sedang diagro, yang berarti itu adalah bos monster. Panel berganti kepada seseorang yang sedang menghadapi bos monster sendirian. Dia berusaha menyerang bos monster itu, hanya memakai petungan saja. Orang itu terkena serangan yang cukup telak ke tubuhnya, tetapi dia tidak menyerah dan terus bertarung dengan bos monster itu. Ketika dia sedang terdesak, tiba-tiba saja muncul sebuah tebasan energi dari jauh. Dan orang itu terkejut. Ada manusia yang menolongnya. Di tengah pertarungan, Kang pun muncul dan bertanya kepada orang itu, "Apakah kau Cancun?" Tiba-tiba saja Tangi melompat dan memberi salam kepada Cancun. Dengan sangat senang, Cancun terkejut melihat kalung yang dibawa Kang. Dan beruang dari Pulau Bazing datang. Tapi tanpa basa-basi, Kang menghadapi bos monster itu sendirian. Alibos meminta Cancun untuk ikut bergerak dan menahan pergerakan monster itu. Dengan sangat lincah, Alibos dan Cancun menghindari setiap serangan dari bos monster Yeti, dan mereka berdua pun menyerang dengan mengincar kaki bosnya monster itu. Bos monster itu pun kehilangan keseimbangannya, dan dengan cepat Alibos dan Cancun menyerang kepala monster itu. Akhirnya mereka berdua menang. Alibos menerima XP yang cukup banyak dan berhasil naik level lagi. Tangi pun sangat senang bertemu dengan Cancun. Begitu juga dengan Cancun yang senang dengan ada orang yang sedang mencarinya. Kang pun bertanya kepada Cancun melarikan diri dari latihan dengan Rakun. Rakun ini adalah ayahnya Cancun. Cancun pun menjawab jika dia tidak melarikan diri dari dia memiliki alasan sendiri. Kang pun berpikir sepertinya tidak mungkin Cancun melarikan diri hanya karena latihan keras. Tapi Kang juga berpikir yang penting questnya berjalan lancar saja. Kang pun memberikan pesan dari Cancun yang isinya adalah rumahmu adalah di Black Forest dengan suku serigala padang rumput. Cancun pun mengingat ayahnya dan berjanji akan kembali ke desa. Tapi masalahnya sudah selesai. Kang pun bertanya-tanya masalah apa yang ternyata tubuh Cancun terkena kutukan dari Black Magician. Dan kutukan itu menguras semua kekuatan kehidupan dari Cancun. Selama Black Magician itu hidup, kutukannya tidak akan hilang. Dan Cancun pun menemukan jejak Black Magician sampai ke tempat ini dan berencana untuk membunuhnya sendirian. Dan sekalian meminta Kang untuk membantunya, tetapi Kang menjadi ragu karena tidak muncul pop-up window untuk questnya. Tidak ada hadiah, tapi Kang melihat Tangi yang memohon-mohon untuk membantu Cancun. Dan akhirnya Kang pun mau membantu Cancun menemukan si Black dan meminta Cancun untuk menjalani atau menunjukkan jalannya. Alibos pun mulai menghubungi anggota guild yang tadi dan memberitahu mereka bahwa dia berada di tengah-tengah ngarai di mana Giant Snow biasanya respawn. Semua party guild pun bergegas untuk pergi agar Alibos tidak lama menunggu karena mereka sangat menghormati Alibos. Sambil menunggu mereka bergabung, Alibos menanyakan sebuah dungeon yang ada di dalamnya. Ada Black Magician kepada semua anggota party. Mendengar hal itu, para anggota guild langsung mengerahkan semua playernya untuk mencari tahu keberadaan dungeon itu. Dan tidak menunggu lama, akhirnya bisa ditemukan juga pintu masuk dari dungeon tersebut. Sekarang mereka sudah berada di depan pintu gerbang dungeon yang besar. Para anggota guild pun senang karena bisa bertemu dengan orc muda yang tersesat di area gunung salju. Mereka pun mulai memasuki pintu dungeon tersebut. Mereka sangat kaget karena ternyata di dalam dungeon ini seperti di dalam makam yang sangat besar. Salah satu dari grup itu berbicara kalau hanya ada satu priest di sana, tetapi mereka berdua hanya bertengkar. Kemudian Kang pun berpikir kalau mereka memang player profesional karena tidak sedikit pun gugup ketika masuk ke dalam dungeon yang baru.
Mereka kenal, ternyata ada salah satu dari party yang merasa tidak asing dengan tempat itu karena dia pernah melihatnya ketika Guild Phoenix melakukan raid di tempat ini. Ketika mereka sedang membicarakan tentang pertarungan, tua Guild New World tiba-tiba saja datang sesosok makhluk yang sangat besar di atas mereka. Ternyata itu adalah bos monster bernama Lich Cardum, orang yang mengutuk ke Cancun si orc muda yang tersesat itu. Tanpa basa-basi, Cancun langsung melompat dan mencoba menyerang monster tersebut karena Cancun yakin kalau dia mencium bau dari Black Magician yang dulu mengutuknya. Ternyata benar, dia adalah Black Magician yang kini sudah menjadi Lich. Ternyata dulu pertempuran mereka berdua mengharuskan si Black Magician menjadi Lich. Serangan Cancun pun tidak berefek apa-apa pada si malah Cancun yang terkena serangan darinya dan terlempar ke tanah. Tiba-tiba saja dalam kuburan bermunculan para skeleton yang sangat banyak. Melihat itu, party Kang langsung paham dan mulai membuat rencana. Seperti pro player pada umumnya, ketika melakukan raid boss, salah satu dari party langsung menyerang pasukan skeleton yang sangat banyak dan membuat heran yang lain karena dia penyuka adrenalin, langsung menghajar musuh yang berada di depannya. Kang pun mulai memberitahu semua anggota partinya kalau sumber kekuatannya ada di kalung leher dan di tangannya. Kang pun berasumsi kalau salah satu pasti wadah kehidupan si bos Lich Cardum ini. Kang langsung mengeluarkan jurus Crescent Moon untuk menyerangnya, yang membuat partinya terkejut dengan kekuatan Kang. Kemudian Lich itu menghidupkan kembali para undead-nya. Tanpa berpikir lama, Kang langsung menghajar semua undead dengan sekali serang yang membuat semua orang yang berada di situ kaget karena heran level di bawah 100 bisa mengeluarkan magic power yang sangat besar dan tanpa menggunakan semua statnya juga. Ketika dalam pertarungan, bos Lich Cardum merasa kalau mananya terkuras sangat cepat karena terus-terusan memanggil undead skeleton hingga mananya berkurang dan dia berpikir harus segera mengalahkan pria bertopeng alias Kang. Cancun pun memperingatkan Kang untuk hati-hati karena bos Lich akan mengeluarkan kutukannya dan dengan sangat cepat Kang merespon serangan tersebut dengan bergerak mengikuti arah serangan para skeleton untuk mendekati Lich Cardum. Serangan kutukan pun dilancarkan dan mengarah langsung kepada Kang. Tetapi ternyata Kang memblokirnya dengan topeng cadangan yang dibawa. Dan hal itu membuat cemas semua orang karena mereka menyangka Kang terkena serangan dari Lich. Melihat itu, Lich semakin murka karena dia merasa dipermainkan oleh Kang. Tiba-tiba saja semua pasukan skeleton dan undead menghilang, membuat para anggota party keheranan. Ternyata Lich melakukan summon yang sangat besar dan dia pun memanggil kesatria berkuda dengan kepala di tangannya bernama Dullahan. Semuanya pun kaget dengan munculnya bos monster kuat seperti Dullahan. Ternyata 2 bulan yang lalu, game arena membuat pengumuman tentang raid boss yang baru. Semua guild besar dan para pro player menantang bos tersebut. Tetapi hanya ada satu yang berhasil, dan bos raid itu bernama Dullahan. Ini kesatria tanpa kepala. Dan mereka cukup ketar-ketir melawan Dullahan karena raid yang bisa mengalahkannya adalah Guild New World dengan 20 monk. Tapi mereka sekarang hanya ada 7 orang saja. Mendengar hal itu, Kang cukup tertarik dengan pertarungan ini karena akan mendatangkan view yang banyak. Partinya pun mulai melakukan formasi dan siap menghadapi Dullahan. Tak beberapa lama, Dullahan langsung menyerang dan mengenai salah satu dari anggota party. Kang dan Cancun si orc muda juga terkena efek serangan Dullahan hingga terlempar cukup jauh. Kang pun terkejut dan menanyakan Cancun apakah dia terluka. Ternyata kutukan Cancun bertambah lebih kuat sehingga Cancun sulit untuk pulih dan ikut pertempuran. Ketua party kaget dengan badan yang sangat besar Dullahan bisa bergerak dengan sangat cepat. Kang langsung menerjang dan melakukan serangan telak kepada Dullahan yang membuat kaget semua para party. Kang berteriak akan menghadapi Dullahan sendirian. Yang lain harus mengalihkan perhatian bos Lich agar tidak ikut menyerang. Semua party terkejut perkataan Ali Boss dan langsung menghadapi Lich. Sementara itu Ali Boss tahu
Kang mulai mengaktifkan semua bab miliknya untuk menghajar Dullahan. Melihat itu Dullahan sangat senang karena ada orang yang mau mengajak duel 1 lawan 1 dengannya. Tanpa berlama-lama Dullahan langsung mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat dan berhasil ditahan oleh Kang. Kemudian Dullahan melakukan combo serangan. Alibos pun menghindari semua serangan tersebut dengan presisi yang membuat Dullahan takjub dengan kemampuan Alibos. Dullahan mulai menyerang dengan kepalanya. Ia mengayunkan kepala ke arah Alibos dan berhasil dihindari oleh Alibos. Langsung melancarkan serangan tetapi tetap dapat ditangkis Dullahan. Ternyata Kang atau Alibos menyadari sesuatu tubuh Dullahan bisa hancur dengan mudah dan Kang pun sadar kalau Dullahan ini adalah boss raid palsu karena tidak mungkin boss raid asli dapat disummon dengan mudah. Melihat ini Kang jadi percaya diri. Dia pun berniat tidak memberitahu guild pionir tentang ini karena akan mendatangkan view yang banyak. Mengetahui Dullahan bukan boss raid asli, dia langsung melancarkan serangan cepat yang membuat Dullahan terpojok. Kemudian Kang melakukan gerakan yang dipelajarinya kemarin dengan memusatkan seluruh energi powernya di pedang dan menggabungkan skill strike dengan Crescent Moon. Serangan itu langsung membuat Dullahan terpotong menjadi 2 bagian dan akhirnya Dullahan kalah. Melihat kekalahan Dullahan, Lik segera melakukan spell summon lagi, tetapi langsung dihentikan oleh salah satu priest di dalam party. Dan Lich Cardum terkena stun darinya. Tanpa aba-aba, Alibos langsung menyerang tepat di arah dada Lich Cardum. Ia langsung terbakar oleh api ungu dan Alibos dan partinya berhasil mengalahkan bos monster Lich Cardum. Para anggota party dari guild pionir sangat senang dengan kemenangan di dungeon ini karena mereka berpikir kalau Kang bisa mengalahkan boss raid Dullahan sendirian dan mengalahkan Lich sekaligus. Kemudian Kang melihat ke arah Cancun. Ternyata kutukan yang dia terima perlahan mulai menghilang dan Cancun pun sangat berterima kasih karena telah mengalahkan Black Magician yang telah mengutuknya. Ini adalah berita besar para anggota party. Tidak sabar untuk uploadan dari Kang karena kejadian ini sangat langka terjadi di game arena. Kang pun sangat senang karena pertarungan tadi bisa mendatangkan view yang sangat besar. Oke Manwanas, untuk part ke-19 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain juga loncengnya dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komitmen lainnya. Oke, jika Mang Wanas ingin merequest komitmen seru lainnya, kita akan buatkan alurnya. Dan jangan lupa kalian bisa menonton live streaming game gua. Oke, sekalian untuk selesai, see you again di part 2.